Terkadang dalam menjalani kehidupan ini, sering sekali kita berpikir bahwa begitu sulit untuk menjalani hidup ini. Sering kita berpikir begitu sakitnya yang harus kita alami, begitu banyaknya penderitaan yang harus kita alami. Kita tidak sadar bahwa di dalam setiap waktu, detik, menit yang kita jalanin ini, kita tidak sadar bahwa seberapa seringnya kita mengandalkan kekuatan kita. Seberapa seringnya kita berpikir bahwa kita ini mampu, kita bisa menjalani segala sesuatunya. Dan seberapa seringnya kita berpikir, sekalipun aku harus menghadapi badai, topang, aku bisa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berkata kepada kita semua, kita perlu ingat bahwa dalam kehidupan kita ini, ada satu tangan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu tangan yang tidak pernah melepaskan kita. Ada satu tangan yang terus menggenggam kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakini bahwa kita pernah mengalami situasi-situasi yang sulit. Kita pernah mengalami situasi-situasi yang rumit. Bahkan kita pernah mengalami penderitaan yang begitu menyakitkan dalam kehidupan kita. Dan saya yakini setiap kita pernah mengalami derita yang mungkin itu sangat menyakitkan, baik itu dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, bahkan dari sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Kita sering mengalami kesakitan, derita dalam ketika kita jalani kehidupan ini. Saudara, ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, bahkan yang sangat membuat kita tersesak, kita sering sekali berpikir bahwa hidup kita ini sangat rumit. Bahkan kita sering berpikir bahwa gak ada jalan, tidak ada jalan terbuka bagi kita. Tidak ada jalan terbuka bagi permasalahan kita. Tidak ada jalan terbuka bagi setiap problem yang kita hadapi. Kita sering menghadapi itu dalam kehidupan kita ini. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau berbicara bagi kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang mengerti. Dia adalah Allah yang peduli. Dan Dia tahu kondisi kehidupan kita. Tidak hanya hari ini, tidak hanya besok, bahkan tidak hanya dalam sebulan ini. Tetapi selama kita masih berada di dalam dunia ini, Dia tahu kondisi hidup kita, saudaraku. Dia tahu apa yang kita alami. Bahkan di saat kita kekurangan, di saat kita sedih, di saat kita berduka, Dia tahu kondisi kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, pujian ini mengatakan bahwa Dia mengerti, Dia peduli. Segala persoalan yang saya dan saudara alami, Dia mengerti dan Dia peduli akan semuanya itu. Kalau hari ini saudaraku, kita mengalami suatu problem atau permasalahan yang besar, hari ini saya mau berkata bagi kita, ingatlah bahwa ada Allah, ada Yesus yang peduli atas kehidupan saya dan saudara. Ada Tuhan yang peduli kehidupan saya dan saudara. Dan ada Tuhan yang menjadi pembela saya dan saudara. Pujian ini sangat manis. Bahkan pujian ini sangat menguatkan saya secara pribadi. Dikala saya menghadapi banyak persoalan, bahkan banyak kesulitan, saya ingat bahwa saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang sanggup menolong saya. Saya punya Tuhan yang sanggup membebaskan saya dari setiap persoalan yang saya hadapi. Saudaraku, ada satu kebenaran firman yang berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, dikatakan,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam segala hal. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita semuanya, mari untuk kita selalu menjadi orang yang tegar di dalam kita menghadapi segala sesuatunya, baik di dalam kita menghadapi masalah, di dalam kita menghadapi segala problem, kesulitan, penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang dapat membela kita, yang memberikan kita jalan keluar, yang menuntun kita untuk keluar dari segala permasalahan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebesar apapun masalahmu hari ini, saya mau katakan, Tuhan sanggup menolong saudara, Tuhan sanggup membebaskan saudara dari segala persoalan itu. Tuhan sanggup mengangkat saudara, Tuhan sanggup membebaskan saudara dari segala persoalan itu. Hari ini saya mau mengajak kita semuanya untuk membuka paradigma kita. Kita belajar berpikir bahwa ada Kristus yang senantiasa ada tinggal di dalam hati kita, yang menuntun kita, menuntun hati kita, menuntun pikiran kita, menuntun pribadi kita untuk berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini setiap kita yang mengalami derita persoalan permasalahan, hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengerti akan segala hal dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang mengerti persoalan dalam hidupmu. Dia Bapa yang peduli apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi hari ini saya mau berkata bahwa Tuhan tidak tinggal diam atas apa yang saya dan saudara alami. Hari ini saya mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang tetap tegar. Bahkan hari ini saya mau berkata, mari kita menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Dan ketika kita benar-benar memiliki kepercayaan teguh yang kokoh kepada Tuhan, saya percaya di dalam badai apapun, persoalan apapun, tangan Tuhan begitu terbuka, yang selalu menopang, memberkati, mengurapi, melindungi kita, bahkan mengangkat kita dari segala sesuatu yang kita hadapi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari ini kita akan menjadi orang-orang yang dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mengalami kemenangan itu. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap tegar di dalam Tuhan. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap kokoh di dalam Tuhan. Sekalipun badai menghantam kita, sekalipun begitu banyak persoalan atau apapun yang saat ini menghadang kita, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tetap kokoh di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan saya percaya kita tidak akan pernah berputus asa, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini saudara akan menjadi orang-orang yang dipulihkan, menjadi orang-orang yang kuat, tetap semangat, bahkan tetap mengiring Tuhan dalam situasi apapun, dalam kesakitan apapun, dalam situasi apapun. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan saya percaya bahwa kita bisa lebih daripada pemenang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.